Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali hari ini di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2021 untuk subtema kedua, pembelajaran kedua, muatan pelajaran SPDP KD 3.3. Hari ini kalian akan mempelajari tentang unsur ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Mengapa harus ada ketiga unsur tersebut dalam gerak tari? Agar pada saat tari tersebut dilaksanakan, dipraktekkan akan menciptakan gerakan yang indah. Sekali lagi, mengapa ada tiga unsur tersebut? Agar gerak tari yang dipentaskan terlihat indah. Unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama tadi unsur ruang. Unsur ruang gerak penari meliputi posisi, arah hadap, dan arah gerak. Arah hadap dan arah gerak. Dan level atau tingkatan gerak. Posisi menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari. Ya, kalau posisi menunjukkan arah hadap dan arah gerak. Pada saat nari itu akan terlihat dia menghadap kemana dan geraknya juga seperti apa. Ada 3 level dalam unsur ruang tari, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level tinggi yang gimana, Bu? Dia posisinya jinjit sama meloncat-loncat. Kalau yang sedang bagaimana, Bu? Biasanya geraknya mulai dari posisi lutut yang menekuk sampai posisi lutut diluruskan. Jadi mulai kaki. Ya, untuk level rendahnya itu berbagai posisi duduk saat menari. Jadi kalau duduk rendah, kalau lututnya diluruskan dan ditekukan sedang. Sedangkan dia berjalan berjinjit itu level tinggi. Itu dalam unsur ruang. Kalau unsur waktu seperti apa, Bu? Kalau unsur waktu biasanya berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah tarian. Misalnya hitungannya 1x8 ya, berarti dalam 1 kali tarian ada 8 gerakan, ada 8 kali posisi yang dilakukan. Penari bergerak menggunakan bagian anggota tubuh dengan cara berpindah tempat, ya yang tadi Bu sampaikan, berubah posisi dan mengubah kedudukan tubuh. Ya, perubahan gerak, perpindahan tempat dan penempatan kedudukan sikap tubuh sebanding dengan kebutuhan waktu. Itu untuk unsur waktu. Sedangkan untuk tenaga adalah setiap gerak yang memerlukan tenaga. Rangkaian geraknya tidak hanya memerlukan satu macam tenaga, tapi memerlukan tenaga ringan dan tenaga kuat ya. Kalau yang ruang tadi ada 3 level, tinggi, sedang, dan rendah. Kalau waktu itu hitungan tarinya, kalau tenaga itu levelnya itu tenaganya kuat atau ringan. Oke, Ibu bahas sedikit untuk evaluasinya. Ana dan teman-teman memperagakan gerak tari. Berlari sambil berjinjit tinggi ya, level tinggi. Tenaganya kuat ya. Berjalan di tempat sambil berjinjit harus, kalau enggak nanti bisa jatuh ya. Kedua tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Seperti gerakan kupu-kupu terbang. Menggerakkan kedua tangan sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Itu tenaganya sedang ya, hanya menggerakkan kepala. Duduk timpu menggerakkan kedua tangan ke samping dan ke depan. Duduk timpu berarti tidak terlalu memerlukan gerakan kuat. Jadi kalau yang dimaksud dengan gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan frekuensi atau kekuatan yang lebih besar. Contohnya gimana ya Bu? Berlari, kemudian berjalan di tempat sambil jinjit. Ya. Gerak tari berikut yang menunjukkan level tinggi ya, yang tadi Bu sudah sampaikan, ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level tinggi dimulai dengan posisi gerak tari menggunakan kaki, biasanya meloncat, melompat, itu levelnya tinggi. Kemudian kita akan lihat lagi untuk nomor 1. Yang isian Dede memperagakan gerak tari dengan berlari meloncat. Berlari meloncat, berarti levelnya tinggi ya. Kalau yang sedang tadi dengan lutut menekuk dan lutut diluruskan. Kalau yang rendah tadi menggunakan duduk bersimpuh kaki ya. Untuk yang kedua, Sinta melakukan gerak tari menghadap ke depan sambil bergerak ke belakang. Arah gerak penari kemana? Ini menentukan arah gerak. Kalau dia menghadapnya ke depan, walaupun dia mundur ke belakang, posisi arah gerak penari itu pasti dimulai dari ke depan.
Karena dia maju ke depan, mundur ke belakang. Jadi arah gerak penari ke depan, arah geraknya. Karena ke depan dulu pertama kali dia bergerak. Ada satu soal yang menceritakan tentang gerak tari jalan jinjit, ingat ya. Jinjit, lompat, kalian udah tahu langsung level tinggi nih, ya. Adakah unsur ruangnya? Ada, jelas, ya. Unsur ruangnya level tinggi. Tenaga ada, karena memerlukan tenaga yang kuat, karena berjalan, jinjit, dan membentuk lingkaran. Waktunya ada 1 kali 8 hitungan. Ya, jadi ketiga unsur tersebut ada, yaitu dari unsur ruangnya level tinggi, yaitu berjalan jinjit ke depan dan membentuk lingkaran. Tenaganya itu harus 2 gerakan dilakukan, jalan jinjit sambil memutar. Waktunya itu 1 kali 8 hitungan. Kemudian yang berikutnya, mengapa gerak indah penari tidak lepas dari unsur ruang, tenaga, dan waktu? Jelas, tadi sudah Ibu sampaikan, agar pada saat tari tersebut dipraktekkan dan dipentaskan terlihat indah dan sesuai dengan lagu, sesuai dengan gerakan. Oke, demikian penjelasan Ibu. Selamat melaksanakan tugas, semoga